benar-benar melakukan kebaikan itu, maka catatlah baginya pahala 10 kali lipat dari perbuatan yang dia lakukan. Dan kelipatan itu akan bertambah sampai 700 kali lipat. Jadi bukan saja 10, makanya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Itu kata Allah, siapa orang yang nanti di akhirat membawa kebaikan dan benar-benar itu baik, itu, maka orang itu akan mendapatkan 10 kebaikan, minimal 10 kebaikan. Dan bila nanti datang kepada Allah di hari akhir itu membawa keburukan, maka dosanya ya hanya sesuai dengan keburukan yang dia lakukan, itu dosanya 1 kali lipat. Dan di dalam sebuah diskusi juga ada orang yang terhukum oleh Allah, dihukum oleh Allah di neraka karena keburukannya. Istilahnya mah keburukannya, dia itu punya keburukan 5. Tapi setelah dibuka-buka oleh Allah, ada kebaikan 1 dibanding dari 5 keburukan itu. Maka Allah hampiri itu orang, kamu sadar gak kenapa di neraka? Iya. Ini perbuatan siapa? Iya, itu perbuatan saya, Allah. Benar. Kamu akui? Iya. Nah, tapi karena kamu saya ketahui berbuat baik 1 kali walaupun kecil, maka kebaikan itu berlipat sekian kali sehingga kamu wajar saya pindah ke surga. Jadi perbandingannya seperti itu. Makanya yang redaksi di dalam hadis qudsi itu man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa azidu. Ini sudah pernah kita bahas itu. Wa azidu, dan aku tambahkan. Nah di sini ditambahkan sampai 700 kali lipat gitu. Tapi kalau keburukan gitu kan, illa mislaha au aghfiru, atau aku akan ampunkan keburukan itu. Nah, maka keuntungan bagi seorang hamba, nah, yang mendapatkan rahmat itu ada yang Allah berikan qoblal maut, ada yang diberikan oleh Allah ba'dal maut, ada yang diberikan oleh Allah di yaumul hisab, menurut beberapa dasar hadis itu. Yang sebelum kematian gitu, yang sebelum kematian istilahnya mah sholat orang pernah, boro-boro ngaji DMI, orang kenal DMI juga enggak gitu. Terus tiba-tiba masuk musolanya ikut gabungan DMI. Oh inilah musola yang tergabung di DMI. Dia baru-baru mulai belajar sholat, dia pas wudhu kesandung ubin, mau sholat mati sebelum sholat. Maka karena dia setelah wudhu, karena wudhu itu termasuk bagian dari taubatan nasuha, maka dia dirahmati oleh Allah tanpa sedikit pun dosa yang tersimpan. Makanya yang bagus kalau mau mati pas lagi begitu. Ya, habis wudhu ini kan bersih nih, air anunya masih netes tuh, mati, insya Allah husnul. Itu yang namanya husnul khotimah. Tapi kalau habis wudhu masih ngingetin nama tetangga, nyumpain tetangga, ada dia lagi, oh gede bener gitu ya, pas mati ya itu makan mati ini jengkel sama orang, dosa. Makanya kalau mau mati jangan
udah biarin tetangga mau laku apa kayak biarin aja, mati-mati aja, ya. Insya Allah dosanya berkurang. Jadi itu contoh rahmat yang Allah berikan kepada hambanya sebelum kematian. Pentingnya untuk menjaga kematian yang stabil begitu, Rasulullah itu berpesan kepada kita. Makanya mana yang duluan, kalau di antara kalian berdua ada yang ngap-ngapan udah mau mati, buruan ditalkin. Lakinu mau takum, talkinlah mereka. Maksudnya apa? Dibimbing supaya dia selalu mengucapkan la ilaha illallah itu. Dan jangan dikira bahwa ustaz juga pasti bisa ngomong, itu belum tentu. Nah kalau ustaznya lagi mau mati mikirin utang udah numpuk-numpuk, dia mau orang bakalan bisa gitu. Apes gua mati gitu. Maka orang yang seperti ini harus kita jaminkan supaya dia husnul khotimah. Caranya apa? Mangkana akhiru kalamuhu la ilaha illallah. Siapa orang yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, wajabat lahul jannah, maka akan ditetapkan oleh Allah sebagai ahli surga gitu. Nah, dengan talqin itu berarti keberadaan seseorang atas kematiannya, husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu tergantung yang hidup. Ini kadang-kadang kita sama yang namanya talqin ogah banget. Apalagi aki-aki udah kagak ninggalin warisan, udah mau mati, ya gua mati mana kagak ninggalin apa-apa, gua bagaimana ntar begitu, enggak kaget enggak. Ini kira-kira nih, ya kalau boleh biarin yang muda-muda mah biarin talqin siapa. Kalau yang udah aki-aki nih, udah tua kayak kita, ini yakin nggak kalau kita ngap-ngapan nanti ditalqin, ada yang nalqin? Belum tentu. Apalagi matinya kejelapan ya, kejeblok disolokan, kagak ada yang tahu. Waduh, ada. Ini pentingnya bagi kita, karena di antara kita itu dibikin oleh Allah saling menjaminkan satu dengan yang lain. Makanya wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Tasaaluna bainakum billah wa tansuduna bainakum billah, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi itu rahmat qoblal maut. Lah rahmat, ya rahmat qoblal maut itu ya termasuk talqin itu. Kalau qoblal indal maut susah, ya mungkin ditalqin juga. Tapi ba'dal maut, setelah kematian, itu kan masanya kan di alam barzakh, di kuburan. Nah, orang ini bisa su'ul khotimah, bisa husnul khotimah. Itu tergantung apa? Di antaranya kullu banu Adam idza mata in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi waladun shalihin yad'u lahu. Jadi orang itu belangsak hidupnya, memang belangsak hidupnya, tapi karena sedekahnya banyak, ya perbuatan baiknya banyak, dan dia tetap dalam keimanan dan keislamannya, insya Allah itu pahala kebaikannya itu mengalir terus, bisa jadi mempengaruhi. Apalagi ketika Rasulullah menyatakan turba'u lil mayyiti ba'da mauti, orang yang sudah mati bisa jadi kemungkinan derajatnya berubah dari buruk menjadi baik. Bagaimana caranya? Nah, ini dibuktikan hanya hadis qudsi juga. Orang yang berubah tiba-tiba itu pas dibangkitkan kaget dia. Lah kan nama gua ada di pintu surga. Kemarin-kemarin kan saya mau belakang benar, itu mana ngeliat film neraka dulu di kuburan kan. Ini kenapa begini?
Terus nanya, ketemukan sama Allah, nanti siapapun akan bisa berpapasan dengan Allah, berhadapan dengan Allah langsung nanti. Maka orang itu bertanya, ay Rabbi syai'in hada. Ini bagaimana ceritanya Allah? Kan saya mah kagak punya simpanan amal baik. Ini ngapa nama saya tiba-tiba ada di pintu surga? Maka Allah menjawab, inna waladuka istaghfarolaka. Lu punya anak orang berhenti, itu tiap malam itu dia bilang Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Rabbi gfirli wali walidayya. Begitu terus. Akhirnya saya malu disebut begitu. Yaudah, dosa-dosa itu gua hapus semua. Nah, ini rahmat Allah dalam bentuk ampunan ba'dal maut qoblal ba'ah. Nah, jadi setelah mati, tapi sebelum dibangkitkan. Jadi nanti rahmat Allah itu ada yang kita dapat sebelum kita mati, ada yang kita dapat setelah mati, ada yang kita dapat setelah kita nyemplung di neraka.